Ini dia cara gampang buat bikin iklan yang selalu winning buat di e-commerce Shopee gitu ya. Suka banyak teman-teman yang cerita, kenapa ya ketika ngiklan tuh kok kayaknya rugi mulu gitu ya. Kenapa ya ketika ngiklan boncos dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas singkat tentang gimana caranya pasang iklan anti boncos gitu ya. Nah, pertama, sebelum teman-teman pasang iklan, yang perlu teman-teman tahu adalah mindsetnya harus benar dulu nih. Ketika teman-teman ngiklan, iklan itu buat beli traffic atau iklan itu buat beli pengunjung. Nah, yang namanya pengunjung kan kita nggak bisa paksa apakah mereka mau beli produk yang teman-teman jual atau enggak. Ibaratnya saya bayar satu bus, saya sponsorin satu perusahaan bus supaya kalau misalnya mereka bawa turis penuh datang ke toko gitu. Ketika saya bayar, bus pasti dengan hati senang hati bawa pengunjung ke toko. Makanya kalau teman-teman lagi video wisata, teman-teman lagi studi tour, sering banget kan bus itu bawa ke satu toko tertentu gitu ya. Itu kayak udah settingan aja gitu, dan nggak tahu kenapa ya memang selalu ke tokonya itu aja, karena memang itu dibayar. Nah, yang punya toko itu bisa bayar buat datangin pengunjung, tapi kan kita nggak bisa maksa buat bikin pengunjung itu beli gitu. Jadinya kalau buat teman-teman mau menang gimana ya teman-teman, mindsetnya harus benar, jangan mikir kalau iklan pasti harus beli. Justru ketika iklan kita bisa pelajari datanya, kita bisa lihat gimana caranya supaya iklan kita kalau misalnya sekarang rugi, nextnya nggak rugi lagi, karena kita udah tahu yang pengunjung mau itu seperti apa. Jadi pertama, mindsetnya harus benar. Kedua, teman-teman harus tahu produk mana yang bisa diiklanin dan mana yang enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya nggak semua produk bisa diiklanin. Kalau produk teman-teman untungnya kekecilan, biasanya ketika diiklanin otomatis bakal boncos. Karena kenapa? Yang namanya iklan pay per click alias bayar per click itu jarang banget gitu ya. Orang sekali klik langsung beli. Ya kecuali gratis ya, mungkin orang bakal beli. Dikasih gratis aja kadang orang nggak pasti beli kan. Maka dari itulah pasti orang pasti beli. Nah, jadi solusinya adalah teman-teman iklanin produk-produk yang laku tapi punya profit cukup lumayan. Kecuali kalau kita mau strateginya pakai iklan itu sekedar buat umpan aja gitu ya. Kalau umpan ya terserah lah, jadi nggak langsung beli pun nggak masalah, kan kita cuma pakai buat umpan. Terus yang ketiga adalah kita perlu riset keywordnya. Nah, inilah yang kadang nggak dimengerti sama banyak seller. Nah, di sini kita bakal bahas tentang gimana sih cara buat ngeriset keyword gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman menu ke iklan Shopee, pilih kata pencarian, pilih produk. Saya udah pilih satu produk ya. Terus sudah gitu teman-teman pilih manual. Tambahin kata pencarian yang mau dibidik. Misalnya saya mau jualan gamis deh. Ya, saya cari nih. Oh, gamis yang nyari berapa? Oh, ternyata gamis ini yang nyari banyak ya, sampai 892.000 gitu. Gamis wanita misalnya, kita ganti lagi nih keywordnya. Oh, ternyata ini juga cukup banyak nih. Baju gamis wanita dewasa, baju gamis jumbo, bajunya BJU ya, ternyata ada yang nyari juga gamis wanita polos gitu. Nah, ketika saya udah riset seperti ini gitu ya, saya bisa lihat nih keyword mana aja sih yang bisa saya pilih, karena keluarnya jadi banyak gitu. Kalau mau ditambah ya tinggal geser aja. Misalnya saya mau cari batik gamis wanita modern, saya tinggal klik tambah aja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman mau nambahin keyword seperti ini gitu ya, yang jadi patokan tuh nggak cuman keyword tersebut harus pencariannya banyak, karena kita perlu pikirin juga keyword tersebut punya nggak buying intentional terhadap produk kita. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya saya jualan baju gamis jumbo misalnya, saya cari jumbo nih. Kalau ada orang yang jual baju, kalau saya ngambil baju gamis wanita jumbo, baju gamis wanita jumbo, berarti bakal masuk. Tapi kalau misalnya gamis tersebut misalnya yang apa ya, yang lebih tapi kan jumbo itu belum tentu modelnya yang lain masuk. Misalnya katakanlah mau baju gamis mini gitu ya, nggak mungkin gitu ya ada baju gamis mini. Kita ini deh, kita ganti deh, misalnya keywordnya misalnya celana jeans deh, celana jeans gitu. Celana jeans itu kan ada yang slim fit, ada celana jeans yang jumbo gitu ya. Yang slim fit, orang yang jumbo nggak mungkin pakai slim fit gitu, kebayang nggak? Jadi kayak itu udah sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya meskipun itu pencariannya banyak, kalau saya pasang ya nggak akan ada yang beli juga, karena nggak nyambung gitu loh. Jadi kita perlu pikirin. Terus kedua, misalnya nih, kalau barangnya teman-teman misalnya katakanlah cukup premium gitu, barang premium, nggak mungkin teman-teman ngambil keyword kayak celana jeans murah gitu, karena orang yang cari murah belum tentu cari barang premium gitu ya. Itu kayak logika standar yang harus kita pakai. Jadi caranya teman-teman pilih, teman-teman masukin. Nah, sebenarnya daripada masukin gini, kalau saya dulu biasanya saya bakal pilih dulu, saya bakal bikin dulu filenya di Excel gitu ya. Saya bakal bikin filenya di Excel seperti ini. Nah, saya bakal catat dulu nih keyword-keywordnya. Kenapa saya catat dulu? Karena kalau saya nggak catat, nanti saya nggak tahu nih misalnya keyword apa yang bagus. Terus saya nggak tahu nih apakah keyword tersebut tuh emang umurnya panjang atau cuma sebentar doang. Atau misalnya keyword celana jeans wanita ini tuh ketika saya coba bagus nggak sih? Pencariannya banyak nggak sih? Beneran nggak sih? Saya dapat ranking nggak sih? Jadi banyak hal yang kayaknya
saya bakal susun dulu, saya tahu keyword yang saya mau pakai, karena mungkin saya bakal banyak rombak isi konten SKU saya dengan saya tahu keyword yang mau dipakai. Dan itu bakal susah kalau teman-teman nggak riset gitu. Jadi kayak cuman masukin tambah doang. Ini resikonya bakal cukup banyak dan kemungkinan boncosnya teman-teman tinggi banget gitu. Nah, buat riset biar nggak manual gitu ya. Kalau dulu cuma ada cara manual memang. Gitu. Kalau sekarang sih enaknya adalah dengan ada yang namanya Shop Easy Tools. Ini bakal ngebantu banget buat teman-teman riset. Teman-teman tinggal klik aja riset keyword seperti ini. Terus misalnya keyword kita apa nih? Misalnya celana jeans pria. Saya cuma mau hasilnya katakanlah 20. Gitu ya, 20 hasil. Saya tinggal klik cari aja. Oh, metodenya luas. Saya tinggal cari aja. Nah, dari sini gitu ya, dari sini, nah ini bakal dengan cepat ngasih data ke saya gitu. Contoh kayak, oh ini nih, datanya udah dapat nih. Nah, dari sini saya tinggal urutin. Pencarian tertinggi misalnya di sini nih. Ini kan pencarian tertinggi nih, 700.000. Berarti kata kuncinya adalah celana jeans pria. Jeans pria 237.000, celana jeans 157, satu keyword ini sudah mendapatkan 3. Nah, terus celana jeans pendek atau sobek. Nah, ini kan bisa berbeda. Nah, ini bisa saya susun berdasarkan produk yang memang lagi saya mau jual gitu. Nah, setelah saya susun, nanti saya cek, barulah nanti saya jalanin iklan. Iklannya jalan nih setelah saya dapetin insight yang lebih banyak gitu. Nah, itu cara pertama, riset keyword. Nah, setelah riset keyword, apalagi yang harus kita lakuin? Yang kita lakuin tentu saja adalah kita harus evaluasi. Nah, evaluasinya gimana nih? Nah, biasanya banyak teman-teman yang bingung tentang cara evaluasi iklan gitu. Nah, cara evaluasi iklan sebenarnya ya teman-teman tinggal klik iklan Shopee gitu ya. Udah gitu kita evaluasi. Mulai dari contoh kayak gini. Ini kalau kita lihat per jam ya. Kita misalnya lihat kemarin. Nah, dari kemarin, data kemarin ini teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh kelihatan nih jam-jamnya nih. Oh, jam mana nih paling rame? Nah, kayak buat produk saya ternyata ramainya itu dari 10 sampai jam 1. Setelah itu di sini kita penurunan dan ternyata dari jam berapa nih? Dari jam 5, 6, 7. Nah, ini terus peak sampai jam 9. Sampai jam 10 masih ada, tapi 11 udah mulai menurun. Jam 12 ke sana ya agak-agak sepi gitu ya. Nah, di sini kita bisa, kalau teman-teman misalnya ada termasuk orang yang seller yang saya pengen pas lagi jam-jam bagusnya aja nih, jam-jam penjualannya aja nih. Gimana? Ya kita perlu iklannya bisa mati nyala di waktu yang tepat. Nah, masalahnya iklan mati nyala di waktu yang tepat itu kalau kita ngerjain sendiri repot banget gitu. Caranya gimana? Nah, di Shopee situ sebetulnya juga ada fitur yang namanya scheduler. Add schedule. Nah, di add schedule ini, nah kita bisa pilih nih produk mana aja yang mau di scheduling. Misalnya nih dari iklan saya yang ini, saya milih nih misalnya katakanlah 2 produk, ini cuma mau aktif di tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus aja misalnya. Setelah itu mereka mati gitu ya. Atau cuman jamnya pun bisa diatur, mau mulainya jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi ini memudahkan teman-teman jadinya nggak repot gitu ya untuk melihat jam. Karena dari sini kita bisa dapetin insight yang pertama adalah waktu atau jam. Nah, kemudian setelah jam, apalagi yang kita bisa dapetin insight-nya? Nah, salah satunya adalah ketika teman-teman misalnya nih katakanlah saya punya produk ya, ini udah mati berarti iklannya kemarin kita lagi evaluasi. Oh, ini iklan produk serupa, sorry. Ini kita cuma lihat di iklan pencarian. Nah, di iklan pencarian misalnya nih ada produk-produk yang katakanlah misalnya produk ini tuh gimana ya, produk ini tuh disarankannya murah karena disarankannya murah, tapi kan yang namanya bid itu naik turun ya, kita pengen ngejar terus tapi ada limitnya gitu kan. Kalau kita ngecekin terus susah ya, teman-teman nggak punya waktu buat yang lain, teman-teman ngeliatin dashboard iklan terus. Nah, di sini kita punya yang namanya auto bid. Nah, auto bid ini kepake banget nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat misalnya per 15 menit, nah ini bakal bikin bid kita sesuai rekomendasi. Tapi di limit, nah ini enak. Kalau cuma rekomendasi kan naik terus ya, nanti kalau auto bid sampai 12.000 ya 12.000 juga. Tapi kalau di limit misalnya, saya mau ngejar sampai rekomendasi tapi maksimal 500. Jadi kalau misalnya teman-teman harga rekomendasi Shopee-nya naik sampai ke 500 atau 600, teman-teman bidnya tetap di 500. Nah, teman enaknya apa? Jadi itu kita ngejar. Ketika lagi mahal, teman-teman dapat, tapi ketika lagi murah ya teman-teman juga bisa turun lagi ke bawah turun. Jadinya teman-teman nggak akan banyak buang uang gitu. Jadi teman-teman jauh lebih efektif gitu. Nah, ini adalah 2 fitur yang kepake banget buat bikin iklan yang anti boncos. Karena kalau teman-teman mau bikin iklan yang anti boncos, itu kuncinya ada 2 sih. Pertama, waktu timingnya tepat. Kedua, bidnya tepat. Dan ini semua udah bisa di cover dari sini gitu ya. Dan kalau teman-teman mau coba,
fitur Shop Easy Tools ini teman-teman ada trialnya 7 hari gratis. Teman-teman bisa coba, linknya ada di bawah. Kita bakal masukin di deskripsi. Nah, tapi kalau teman-teman mau coba beli pun nggak masalah. Karena dengan teman-teman beli, teman-teman bisa dapetin semua fiturnya. Plus di Shop Easy Tools juga kita ada program webinar bulanan yang bakal bikin teman-teman makin update dengan berbagai info terkini tentang digital marketing. Ya, oke. Mungkin itu aja sih ringkasan singkat tentang gimana caranya ngejalanin campaign iklan yang efektif dan terus menguntungkan. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.